Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini kami dapat mengikuti pelajaran kalkulus integral ini. Bapa, lindungilah kami dan sertailah kami dalam belajar ini supaya dilancarkan dan terhindar dari segala macam gangguan. Semoga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semua ini kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Maria. Baik, Bu. Sambil menunggu yang lainnya bergabung gitu ya. Bagaimana kira-kira apakah kalian sudah mempelajari video yang Ibu unggah di LMS? Sudah pada mempelajari videonya belum ya? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi Ya, jadi mulai hari ini kita akan belajar mengenai integral Riemann yang dimulai dari jumlahan Riemann. Kira-kira dari materi yang Ibu share, kesulitan kalian gimana? Apakah Ibu perlu menjelaskan lagi melalui Zoom ini? Sehingga nanti kalau kalian ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan, begitu ya? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Poin dari Ibu? Belum. Belum, Bu. Belum juga? Sudah, Sudah Bu. terlihat, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Mungkin sebelum Ibu menjelaskan, ada yang ingin memberikan sedikit komentar terkait pemahaman kalian mengenai jumlah Riemann itu sebenarnya apa idenya? Jadi antara kalian sudah ada yang atau ingin mengkonfirmasi setelah memahami video begitu, kemudian Bu, saya memahaminya begini, apakah benar? Nah, siapa yang ingin mengkonfirmasi seperti itu dulu sebelum Ibu melanjutkan ke penjelasan? Ada tidak? Kira-kira kesulitan kalian gimana? Oke, kalau begitu, Ibu sedikit mencoba menjelaskan ya. Jadi, ide jumlahan Riemann dan integral Riemann itu sebenarnya berhubungan dengan memanfaatkan luas daerah. Kalian ketika apa yang kalian pikirkan ketika ada atau diminta untuk menentukan luas daerah di bawah kurva? Apa yang kalian pikirkan? Mungkin ketika SMA atau SMK sudah pernah mendapat materi itu? Gimana cara mencari luas daerah di bawah kurva begitu? Apa? Jadi ini lebih banyak diskusi ya, silahkan kalian berpendapat.
Nah, misalkan ada kurva Y sama dengan Fx dengan batasnya A sampai B. Nah, apa yang kalian pikirkan untuk menentukan luas yang Ibu arsir di sini? Yang sudah kalian kenal apa? Pakai integral tentu. Integral, Bu. Integral tentu, Bu. Integral Tentu gitu ya. Nah, jadi idenya seperti itu. Kita akan menentukan luas daerahnya, yaitu nanti hasilnya akan menjadi suatu integral tentu. Tetapi kalau dulu kalian langsung menentukan kan, ketika diberikan soal seperti ini, langsung menentukan maka, oh ini menggunakan integral, yaitu integral fx dx dari A sampai B gitu kan. Tapi karena ini levelnya sudah perguruan tinggi, maka di sini kenapa bisa seperti itu? Jadi yang kita bahas dan kita pelajari bersama, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi kita dekati menggunakan namanya jumlahan Riemann dulu. Setelah itu, jumlahan Riemann itu ternyata nanti akan menentukan nilai dari integral tentu. Nah, karena asalnya berasal dari jumlahan Riemann, maka integral tentu ini sudah disebut sebagai integral Riemann. Begitu idenya. Ini kan? Langkah yang pertama, selain menggunakan integral. Cara menentukannya kan pertama kita dekati dulu dengan apa? Luas persegi panjang. Jadi pertama kita partisi dulu. Pertama, A sampai B. A sampai B itu merupakan apa? Batas ya. Dalam integral dia merupakan batas pengintegralan. Nah, dalam kurva berarti dia merupakan batas atau batas dari interval yang berhubungan dengan nilai X gitu ya. Jadi pertama, dari A sampai B ini kita bagi menjadi beberapa partisi. Partisi itu bagian begitu. Ini partisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Kebetulan 5 partisi. Dari partisi kita buat persegi panjang. Kemudian nanti luasnya kita hampiri dengan menjumlahkan luas persegi panjang. Intinya seperti itu. Atau ini yang kedua, persegi panjangnya. Coba kalian cermati, apa perbedaan antara persegi panjang sebelah kiri dengan persegi panjang sebelah kanan? Ada yang ingin mencoba menjelaskan? Bedanya apa toh? Kalau persegi panjang yang sebelah kiri, Bu, itu di bawah kurva, di bawah garis yang itu. Tapi yang sebelah kanan dia di atasnya. Lewatin garis. Lewati garis fx. Ya. Ini di bawah kurva dan yang kanan di atas kurva gitu ya. Kemudian kira-kira kalian bisa menentukan tingginya enggak? Misalkan pada persegi panjang yang pertama. Tingginya apa? Atau panjang persegi panjang pertama apa? Panjangnya yang ini ya. Apa panjangnya? Panjangnya Panjangnya sekian itu berapa? Ya, siapa yang ingin mencoba? Berapakah panjang ini? Panjangnya, oh bukan. A itu apa? Oh, itu kan X-nya. A, X-nya. Itu kan misalkan ini X0 ya. Nah, sekian apa? FA. F? Oke. FA. FA. Kalau sekarang, berarti sekian apa? Misalkan ini XN dan ini XN-1, panjang ini berapa? Berapa panjangnya? F? FXN.
Berapa panjangnya? Yakin fxn? Yang kalian lihat yang sebelah sini atau yang sini itu panjangnya itu? Oh, sorry. Untuk menentukan panjang ini berarti kalian X-nya memilih yang di sini atau yang di sini? Itu yang kasus yang kiri. Gimana? Di sini atau yang di sini? Atau kalian bandingkan dengan yang ini? Oke, yang ini. Kalau yang ini ya, panjangnya apakah sama dengan yang sebelah kiri untuk yang kanan? Misalkan ini X0, ini X1. Nah, pertanyaannya panjang ini berapa? fx0. Fx0, yakin? X1, Bu. Fx0 atau Enggak deh, Fx1? fx1. Oke, berarti ini Fx1 ya. Oh, Kemudian kalau yang ini, kembalikan lagi. Berarti ini fxn min 1. XN, I mean, N min 1. 1. Kalau yang ini berarti Fxn gitu ya. Untuk Xn sama dengan B. Nah, nanti kalau ada istilah yang persegi panjang di atas kurva, itu Ibu nanti akan mendekati dari kanan. Kenapa? Yang diambil titik-titiknya dari kanan. Kan yang di sini titik-titiknya. Ini, ini, ini. Kalau yang kiri, itu yang dari kiri X-nya. Ya kan? Di sini, sini, dan sini. Ya enggak? Sehingga panjang persegi panjang terakhir pun Fxn-1, bukan Fxn. Itu ya. Itu istilah dari kiri ataupun dari kanan. Maka nanti yang luasan yang didekati dengan memotong persegi di bawah kurva itu istilahnya didekati dari kiri. Asalnya dari mana? Karena pada setiap potongan persegi panjang, X yang diambil adalah X yang batas kiri. Sedangkan yang ini, yang diambil pada setiap persegi panjang adalah X batas kanan. Gitu ya. Oke. Kemudian, coba kalian bandingkan antara pojok kiri bawah dengan kanan atas. Kira-kira lebih mendekati yang mana luasnya? Kanan atas, Bu. Kanan atas. Dengan demikian, kita dapat melihat apa? Semakin banyak persegi panjang yang terbentuk, maka akan semakin mendekati luas di bawah kurva ya. Jadi itu idenya. Maka selain menjumlahkan itu nanti kita agar semakin mendekati kita cari limitnya. Dengan cara apa? Banyaknya persegi panjang itu kita misalkan banyaknya menjadi mendekati tak hingga. Jadi idenya seperti itu. Jadi untuk menentukan integral tentu didekati menggunakan limit dari jumlahan luas semua persegi panjang dengan banyak persegi panjang mendekati tak hingga. Intinya seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jadi L didekati menggunakan menjumlahkan luas persegi panjang. Berarti semakin banyak persegi panjang, maka semakin mendekati nilai L gitu ya. Jadi ini idenya. Yang sudah melihat video selain yang dari Ibu, ada potongan-potongan video yang seperti ini. Maka L didekati dengan menjumlahkan dari area persegi panjang. Untuk kasus yang ini, kita dekati dari kiri, yaitu area di bawah kurva. Begitu ya. Kemudian, ternyata area persegi panjang itu dia akan semakin mendekati luas di bawah kurva ketika
delta X-nya mendekati 0. Delta X itu apa? Delta X itu adalah lebar setiap persegi panjang yang sudah kita bentuk tadi. Delta itu kan jarak ya, atau selisih. Delta X berarti selisih X. Jadi ini delta X. Ini delta X, delta X, delta X. Ketika delta X-nya semakin mendekati 0, akibatnya apa? Persegi panjang yang dibentuk maka semakin banyak. Jadi nanti idenya adalah delta X-nya mendekati 0. Dengan demikian, persegi panjang yang terbentuk semakin banyak, maka jumlah atau area, jumlah dari persegi panjang itu semakin mendekati luasan di bawah kurva, idenya itu. Oke, contohnya seperti ini. Bisa kalian tentukan luasnya berapa? Ini ada kurva Y sama dengan X gitu ya. Untuk X dimulai dari 2 sampai 6. Nah, luas yang di RC di sini berapa? Hmm, 16 satuan luas. 16 luas 16. Kalian menggunakan luas apa? luas Trapesium. 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 Jadi benar 16 satuan luas. Kemudian bagaimana kalau itu kita akan menentukan dengan integral gitu ya. Nah, pertama idenya tadi buat partisi. Jadi interval tadi kan dari 2 sampai 6, itu interval di X, itu kita buat partisi. Kita buat menjadi bagian yang kecil-kecil. Misalkan sampai N partisi, jadi di sini 2 itu sebagai X0, kemudian ini X1, X2, dan terakhir Xn sama dengan 6. Nah, lebar setiap persegi panjang itu kita namakan sebagai delta X. Kira-kira bisa dicari tidak lebarnya? Kalau banyaknya partisi, ada N, atau banyak persegi panjang ada N, 1, 2, 3, sampai N. Kemudian panjang interval dari 2 sampai 6. Berapa panjang intervalnya kira-kira? X2 sampai X6? Berarti berapa panjang intervalnya dari 2 sampai 6? 4. Kalau totalnya 4, padahal setiap padahal ada N partisi, berarti kira-kira berapakah lebar delta X? 4 dibagi N. 4 per N. 4 per N, karena sudah kita tentukan N-nya. Banyak Iya. N gitu ya. Itu akan selalu kita gunakan. Jadi pertama yang akan kita cari adalah delta X-nya. Kemudian setelah itu titik-titiknya kita tulis saja. X0-nya ada 2, X0-nya dimulai dari 2, kemudian X1, X2, kita tidak tahu X1-nya berapa, X2-nya tidak tahu. Yang jelas Xn-nya itu sama dengan 6. Kalau sudah tahu nilai delta X, maka X1 bisa dicari ya. X1 berarti 2 ditambah delta X, gitu kan. X2 berarti 2 ditambah sekian, tambah 2 delta X. Dengan pola yang sama, Xn berarti berapa? 2 ditambah N kali delta X, gitu kan. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi itu lebarnya. Yang kita cari selanjutnya adalah tinggi setiap persegi panjang bagaimana. Ternyata di sini ada 4 kemungkinan. Garis ini merupakan kurva ya. Kira-kira yang mungkin yang mana? Apakah ini mungkin? 1, 2, 3, 4 yang mungkin hanya nomor 2 dan nomor 3. 3. 2 itu berarti kita dekati dari kiri. Kalau yang nomor 3 kita dekati dari kanan. Karena apa? Yang ini nomor 2 itu panjangnya merupakan F X2 gitu ya. Maka ini asalnya dari kiri. X2 kan di kiri. Kalau yang nomor 3, panjang persegi panjang ini berapa? F X3 ya, bukan F X2. Maka yang ini kita namakan pendekatan dari kanan.
Yang akan Ibu jelaskan yang dari kiri saja. Jadi karena nanti silakan kalian mencari sendiri. Oke, selanjutnya ini. Ada bagian yang bingung? Ini apakah kalian bingung kalau panjang persegi panjang yang pertama F2? Panjang persegi panjang yang kedua berarti Fx1 kan? Ya enggak? Fx1 itu besarnya berapa? 2 ditambah delta X. Delta X. Ya, maka ini 2 ditambah delta X. Kemudian X2 berarti berapa? 2 ditambah 2 delta X. Maka panjang persegi panjang ketiga jadinya F2 ditambah 2 delta X. Setiap persegi panjang kita sudah menentukan panjang dan lebarnya. Tinggal kita masukkan luas untuk setiap persegi panjang berapa. Jadi Sn ini merupakan jumlahan dari semua luas persegi panjang. Ini luas persegi panjang pertama, luas persegi panjang kedua, luas persegi panjang ketiga, sampai ini luas persegi panjang ke N. Karena ini pendekatan dari kiri, maka X-nya yang diambil yang terakhir bukan Xn, tetapi Xn-1. Ya kan? Kan ini. Maka panjangnya F2 ditambah N-1 delta X. Itu. Apakah ada yang bingung? Sampai di sini? Apakah bagian ini ada yang bingung? Ibu Lita bingung, Bu. Mengapa yang diambil N-1? Oke. Ada yang ingin mencoba menjelaskan kenapa yang diambil N-1? Karena pendekatannya dari kiri nggak sih, Bu? Ya, karena pendekatan dari kiri. Kenapa tidak F? Oke. Untuk panjang, untuk lebarnya sama ya, delta X ya. Baik itu persegi panjang pertama ataupun persegi panjang ke N. Ya kan? Maka di sini lebarnya delta X. Jadi setiap persegi panjang lebarnya delta X. Yang kita permasalahkan tingginya berapa? Oke, kita lihat persegi panjang terakhir. Tingginya itu kan sekian ya. Tingginya kan ini. Ya kan? Nah, nilai ini berapa? Panjangnya berapa? Berarti F ketika X-nya di sini kan? Ya tidak. Ketika X di titik ini, maka nilai X-nya berapa? 2 ditambah N-1, karena ini Xn berarti ini N-1. Berarti di sini jadinya apa? 2 ditambah N-1 kali delta X. Ya enggak? Titik ini nilainya berapa tuh? Yang ini berarti 2 ditambah N-1 dikali delta X. Bisa bingung enggak? Jadi nilai di sini 2 ditambah N-1 delta X. Kalau X2 berarti kan delta X. X1 delta X. X2. Sorry. X1 2 ditambah delta X. X2 berarti 2 ditambah 2 delta X. X3 2 ditambah 3 delta X. Xn-1 berarti 2 ditambah N-1 delta X. Gitu ya. Itu polanya. Berarti kalau begitu panjang ini berapa? Berarti kan F Xn-1 kan ini. Nah, X-1 berapa? 2 ditambah N-1 delta X. Jadi ini. Gitu, Lisa? Baik, Bu.
Oh, Udah baik, ya? sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, sekarang fungsinya kan sudah ada, Y sama dengan X. F2 berarti berapa hasilnya? Fungsinya Y sama dengan X atau Fx sama dengan X ketika F2, maka hasilnya berapa? 2. 2. Oke, F2 plus delta X hasilnya? 2 plus delta 2 plus X. delta X. Oke, F2 plus N-1 delta X hasilnya? 2 plus N dikurang 1 delta X. Oke, jadi dari sini ke sini tidak ada yang bingung ya. Tinggal langsung mengganti, mensubstitusi nilai F-nya. Oke, setelah itu yang ini coba kalian jabarkan. Dari sini ke sini kalian jabarkan sendiri. Ini kan 2 kali delta X. Yang ini jadi 2 kali delta X kali delta X kuadrat. Ya enggak? Yang ini 2 delta X ditambah 2 kali delta X kuadrat. Sampai, kalau yang ini berarti 2 kali delta X ditambah N-1 delta X kuadrat. Ya kan? Jadi setiap suku itu memuat apa? Suku pertama itu memuat 2 kali delta X. Ini juga 2 kali delta X. Yang ini juga 2 kali delta X. Ya kan? Berarti bisa kita keluarkan 2 kali delta X-nya, ya kan, dari sekian. Nah, kira-kira ada berapa suku? Suku pertama, kedua, ketiga, berarti ini suku ke N ya. Ini suku pertama, kedua itu ketika 2 ditambah 1 delta X, suku ketiga berarti 2 ditambah 2 kali delta X kan. Berarti kalau 2 ditambah N-1 delta X ini suku ke N, ya enggak? Berarti ini ada sebanyak 2N kali delta X, ya enggak? Jadi dikeluarkan 2N kali delta X yang dikeluarkan, kemudian ditambah dengan ini, dioperasikan. Delta X kuadrat, tadi kan dimulai dari suku ke 2. Ya enggak? Ini delta X kuadrat, di sini delta X kuadrat, 2 kali delta X kuadrat, sampai N-1 delta X kuadrat. Ya enggak? Jadi yang ini itu hasil penjabaran dari kita mengeluarkan 2 kali delta X-nya ada sebanyak N suku, ditambah dengan delta X kuadrat ada sebanyak 1 tambah 2, sebanyak N-1. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Yang ini kita biarkan, tidak bisa kita otak-atik. Kemudian kalau kalian ingat, ini rumus dalam notasi sigma ada ya? Ya enggak? Masih ingat? Masih ingat ini? Masih, Bu. Masih. Berapa hasilnya? Kalau ada. Sigma I dari I sama dengan 1 sampai N hasilnya berapa? N dikali N plus 1 per 2. N plus 1 per 2. Sekarang kalau di sini N-1, N dikali N, ini sampai N-1, berarti hasilnya yang beda hanya batas atas. Oke, N-1 kali 1 tambah N dikurang 1 per 2. Atau N per N dikurang 1 per 2. Oke.
N-1 kali N per 2 ya. Nah, itu silakan kalian ganti bentuk ini dalam notasi sigma. Jadi hasilnya ini tetap 2N kali delta X ditambah dengan N kali N-1 per 2 kali delta X kuadrat. Nah, yang kita sudah cari tadi delta X berapa nilainya? Ternyata 4 min N. 4 min N kita substitusi jadi 2N kali 4 per N ditambah N kali N-1 per 2 kali 4 per N kuadrat. Oke, silahkan kalian cari berapa di sini. Yang di sini suku pertama jadi 8 kan? 8, kemudian 4 per N kuadrat jadi 16 per N kuadrat. Ini bisa kalian coret dengan ini. 16 dibagi 2, 8. Ini enggak? Jadi hasilnya SN-nya adalah 16 min 8 per N. Ingat, untuk menentukan luas di bawah kurva, itu kan kita harus mendekati delta X-nya semakin mendekati 0. Nah, ini adalah jumlahan semua persegi panjang. Untuk menentukan luas, kita hampiri dengan menentukan delta X-nya mendekati 0. Berarti kita manfaatkan limit. Ketika delta X mendekati 0, maka persegi panjang itu kan semakin banyak ya. Berarti N-nya semakin tak hingga. Maka luasnya dapat dicari dengan pendekatan atau aproksimasi limit dari Sn ketika N mendekati tak hingga. Berapa hasilnya? Limit 16 min 8 per N berapa? N mendekati tak hingga, berarti 16 dikurangi 8 per tak hingga, berarti 16 min 0. Hasilnya? 16. Ya kan? Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nah, kalau pendekatan dari kanan, silakan kalian cari sendiri. Dengan cara yang sama, delta X-nya sama. Yang berbeda apa? Panjang untuk setiap persegi panjang. Ya kan? Nanti silakan kalian cari sendiri dengan cara yang sama. Titik-titiknya sama. X0-nya 2, X1-nya 2 plus delta X. Delta X-nya sama, 4 per N. Yang membedakan hanya tinggi setiap persegi panjang. Dimulai dari F2 ditambah delta X kan, sampai diakhiri F XN, yaitu F2 ditambah N kali delta X. Dengan cara yang sama, diperoleh ternyata SN-nya 16 ditambah 8 per N. Sehingga nanti limitnya, limit dari SN, itu hasilnya jadi 16. Kenapa? N-nya menjadi tak hingga, jadi limit 16 ditambah 8 per N, ketika N menjadi tak hingga, berarti berapa hasilnya? 16 ditambah 0 kan? Tetap 16. Kesimpulannya, walaupun didekati dari kanan ataupun dari kiri, hasilnya sama. Itu. Oke. Dari situ, jadi untuk menentukan nilai L, pertama, membuat partisi. Jadi dari A sampai B, interval A sampai B, kita partisi menjadi N bagian. Jadi mengiris menjadi persegi panjang kecil-kecil menjadi N bagian. Setelah itu, menentukan luas satu persegi panjang. Cari delta. Cari lebar dan tingginya. Setelah itu dijumlahkan luas semua persegi panjang, kemudian dilimitkan dengan N mendekati tak hingga. Jadi langkah-langkahnya seperti itu.
Yang pertama tadi, kita buat partisi. A itu X0, kemudian ini X1, X2, X3, terakhir B itu merupakan XN. Kemudian untuk menentukan luas satu persegi panjang, kita tentukan lebar dan panjangnya. Lebarnya delta X, panjangnya kalau dari kiri, berarti F X0. Gitu. Sehingga masing-masing luas persegi panjang tinggal delta X kali Fx0, delta X2 kali Fx0, X1 gitu ya. Kemudian kita asumsikan delta X-nya sama untuk semua persegi panjang, jadi nanti cukup kali delta X saja sebagai lebarnya. Nah, maka luasnya itu kan sigma Sn gitu ya. Jadi bentuk seperti ini, sigma dari panjang kali lebar dalam persegi panjang itu dikenal sebagai jumlahan Riemann. Nanti selanjutnya ditulis sebagai Sn. Jadi Sn itu apa? Sn adalah jumlahan Riemann. Entah didekati dari kiri, ataupun dari kanan, ataupun dari tengah. Tengah itu sembarang X, yang penting X itu ada pada lebar. Gitu ya. Ternyata kalau didekati dari kiri, Sn-nya apa? Sigma. Kalau tadi Ibu menyebut I, ini Ibu menuliskannya K, sama saja. Sigma F X K-1 kali delta XK. Kalau dari kanan, perbedaannya tadi apa? Panjangnya ya. Jadi FK kali delta XK. Kalau di tengah, ya saya tuliskan sebagai F X bintang K. Karena di sini X-nya itu dia sudah didefinisikan X bintangnya dia anggota pada setiap lebar itu. Maka berumum jumlahan Riemann dinyatakan sebagai sigma dari panjang kali lebar persegi panjang. Nanti secara lebih umum lagi di sini hanya dituliskan Fxi kali delta Xi. Delta Xi itu nanti selanjutnya merupakan lebar setiap persegi panjang, kita tentukan lebarnya sama, maka selanjutnya akan ditulis sebagai sigma Fxi kali delta X saja. Nah, bentuk yang terakhir itu merupakan jumlahan Riemann. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Dari jumlahan Riemann untuk menentukan integral tentu, maka kita cari apa? Limitnya. Kita hampiri delta X-nya mendekati 0, akibatnya N-nya semakin mendekati tak hingga. Maka untuk menentukan nilai L yang akurat, diaproksimasi dengan limit di mana N mendekati tak hingga. Itu, idenya seperti itu. Jadi nilai L sama dengan limit dari sigma jumlah Riemann untuk I dari 1 sampai N ketika N mendekati tak hingga. Ini adalah definisi integral tentu yang diperoleh dari jumlahan Riemann. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk menentukan definisi integral tentu yang kalian cari adalah pertama apa? Delta X-nya dulu ya. Setelah delta X, kalian cari polanya masing-masing titik. X1 X0 berapa, X1 berapa, sampai Xn. Sehingga nanti tahu XI-nya berapa. Dari situ dicari Fxi-nya berapa untuk menentukan Sn-nya. Sn itu Fxi kali delta X. Kalau sudah, nanti tinggal dikenai sigma. Jadi dari sigma kita limitkan untuk N mendekati tak hingga. Intinya seperti itu. Di pertama, langkah-langkah yang secara umum, delta X-nya 4/N. Kemudian mencari titik-titik partisi untuk nilai X. X0 itu harus sama dengan batas bawah integral, dan Xn itu harus dicek sama dengan batas atas integral. X0 berarti tadi sama dengan berapa? 2 ya.
X1, 2 ditambah 1 delta X, yaitu 2 ditambah 4N, 4 per N, sampai tujuan kita adalah mencari XI. Kalau sudah tahu polanya dari atas, berarti XI tinggal 2 ditambah I kali delta X, yaitu 2 ditambah 4I per N. Karena delta X tadi sudah kita cari 4 per N. Kemudian XN-nya 2 ditambah N delta X. Delta X kita ganti 2 ditambah N kali 4 per N. Ternyata hasilnya 6. Kalau sudah sesuai berarti polanya benar. X0-nya batas bawah integral, XN-nya batas atas integral. Oke. Dari sini yang kita cari, yang kita butuhkan delta X dan XI. Jadi dua hal ini yang akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Oke, kemudian setelah itu menentukan tinggi atau panjang kurva. Panjang kurva tanpa kita harus tahu dia di tengah, di kiri atau di kanan. Jadi Ibu mengandaikan dia berada di setiap interval di sini, baik itu di kiri bisa, tengah bisa, kanan bisa. Jadi Ibu andaikan seperti ini, maka bisa Ibu perumum Fx1 bintangnya itu merupakan, jadi di sini ada X1 bintang, ini X2 bintang, terletak di sini, X3 bintang, masih abstrak ya, X4 bintang, sampai di sini ada Xn bintang. Maka tingginya tergantung dari X bintang kan. Maka ini tinggi yang pertama atau panjang yang pertama, panjang yang kedua, panjang yang ke N. Maka kita berumum, ini kan jalan, 1, 2, sampai N. Nah, ini kita ubah menjadi notasi sigma, berarti sigma Fx bintang I, ya enggak, kali delta X, dengan I1 sampai N. Nah, tadi I tahu ya, berapa tadi hasilnya? Sorry, XI berapa tadi? Tadi sebelumnya delta X-nya 4 per N, XI-nya 2 plus 4I per N ya. Nah, kita ganti saja. Kita ganti Fxi-nya jadi 2 plus 4I per N kali delta X-nya 4 per N. Ingat, ini menggunakan notasi sigma, maka kenakan apa? Operasi sigma. Ini konstanta kan? Sigma dari 2. Ini bisa kalian hitung dulu, 2 kali 4 per N. Berarti 2 kali 4 per N. Yang ini 16I per N kuadrat. Tinggal kalian kenakan penjumlahan sigma. Duanya, yang suku pertama bisa dikeluarkan. Kali sigma 4 per N. Dari I1 sampai N. Ditambah suku kedua. Suku kedua kan ini. Sigma 16I per N kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ingat, ini bisa kita anggap sebagai konstanta. Sigma dari konstanta, misalkan ini C, sigma C, dari I1 sampai N, kemarin hasilnya apa? Cn kan? Jadi tinggal 4 per N kali N. Yang ini, konstantanya bisa kita keluarkan 16 per N kuadrat. Sigma I, kita ubah jadi N kali N plus 1 per 2. Jadi hasilnya seperti ini. Ini masih SN-nya, jumlah Riemann-nya. Untuk menentukan integral atau untuk mencari integral tentunya dengan definisi, maka tinggal kita limitkan ketika N mendekati hingga sudah.
Maka nilai L kita cari dengan limit Sn ketika N mendekati tak hingga. Tinggal kita, ini kan bentuk yang terakhir tadi, kita hitung saja. Limit dari 8 plus 8 per N kali N plus 1, N mendekati tak hingga, tinggal limit 8 ditambah limit 8 plus per N ketika N mendekati tak hingga, maka hasilnya 16. Apakah ada pertanyaan sampai ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kemudian ini definisi formalnya. Tadi kalian sudah tahu idenya. Untuk mendekati atau untuk mendefinisikan integral tentu, kita dekati dengan limit dari jumlahan Riemann, gitu kan. Idenya kan itu. Maka kita tinggal menuliskan formalnya. Integral tentu, yaitu integral f(x) dx, dengan batas pengintegralannya dari A sampai B, bisa kita nyatakan sebagai limit dari Sn ketika N mendekati tak hingga. Sn itu apa? Jumlah Riemann. Baik itu kita dekati dari kiri ataupun dari kanan, hasilnya akan sama. Intinya seperti itu. Jadi definisi integral tentu bisa kalian lihat di sini. Integral f(x) dx dari A sampai B didefinisikan sebagai limit sigma Sn gitu ya. Dari I1 sampai N mendekati tak hingga. Intinya seperti itu. Itu definisi dari integral tentu. Jadi kalau kalian nanti diminta menentukan nilai dari integral tentu menggunakan definisi, berarti yang kalian cari adalah pertama, partisi dulu, sketsa dulu ya, di sketsa, partisi, sehingga nanti kalian harus mencari delta X-nya berapa, XI-nya berapa, FXI-nya berapa. Setelah itu cari jumlah Riemann-nya, yaitu yang ini jumlah Riemann-nya. Kemudian setelah itu dilimitkan jumlah Riemann untuk N mendekati tak hingga. Itu kesimpulan mengenai integral tentu. Apakah ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Oke, ini contoh penerapannya. Tentukan nilai dari integral x kuadrat dx dengan batas integral dari 0 sampai 4 menggunakan definisi. Kalau kalian menghitung langsung hasilnya berapa tanpa definisi? Berapa hasilnya? 64/3. 64/3 ya. Jadi tinggal berapa? 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 4 kan? Oke. Nah, nanti bisa kalian cek ketika kalian menggunakan definisi hasilnya harusnya seperti itu. Langkahnya sketsa dulu grafiknya, buat partisi, cari jumlah Riemann-nya, kemudian cari limit dari jumlah Riemann. 0 sampai 4 batas integral ini dalam jumlah Riemann gunaannya untuk menentukan apa kira-kira? Delta X ya. Delta X berarti 4 min 0 per N, 4 per N. Dengan cara yang sama, ternyata XI-nya 4I per N dan XN-nya N kali 4 per N. 4 ya, hasilnya sama. Berarti kita sudah menemukan delta X-nya dan XI-nya. Kalau sudah, berarti tinggal mencari FXI. FXI-nya berapa? Berarti tinggal XI kuadrat kan? Karena fungsinya X kuadrat. Enggak. Berarti FXI tinggal XI kuadrat berapa?
4i per n kuadrat, yaitu 16i kuadrat per n kuadrat. Oke. Setelah itu menentukan luas setiap partisi. Jadi misalkan partisi ke I, maka luasnya tinggal fxi kali delta xi, yaitu 16i kuadrat per n kuadrat kali 4 per n, yaitu 64 per i kuadrat per n pangkat 3, gitu ya. Untuk Sn berapa? Tinggal dicari menggunakan notasi sigma. Sigma fxi kali delta xi. Xi tadi 16i kuadrat per n kuadrat, delta xi-nya 4 per n. Jadi tinggal ini hasilnya kan ini kan. Solusi di sini. Jadi sigma 64i kuadrat per n pangkat 3 dari i dimulai dari 1 sampai n. Nah, konstanta bisa kita keluarkan. 64 per n pangkat 3 kita keluarkan. Jadi tinggal sigma i kuadrat dengan i dimulai dari 1 sampai n. Ingat, ini apa kemarin sigma i kuadrat? Ini ya, n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Kalian kenakan operasi penjumlahan perkalian pembagian, hasilnya yang ini. 64 per 6 bisa kita sederhanakan 32 per 3. Ini biarkan, ini dicoret n dibagi n pangkat 3 tinggal per n kuadrat. Yang ini berarti tinggal 2n kuadrat plus 3n plus 1. Ini nilai Sn atau jumlahan rimennya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ada? Belum? Nah, setelah itu cari limitnya. Limit ketika n mendekati tak hingga. Oke, ini hasil yang tadi. 32 per 3-nya kita keluarkan. Kemudian 2n kuadrat plus 3n plus 1 per 3n kuadrat. Jadinya, ini per n kuadrat ya, karena 32 per 3-nya sudah kita keluarkan. Jadi tinggal 2 ditambah 3 per n tambah 1 per n kuadrat. Yang ini dilimitkan untuk n mendekati tak hingga, maka hasilnya 2 ditambah 0 tambah 0. Jadi berapa nilainya? 64 per 3. Jadi dengan definisi diperoleh bahwa integral x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 4 hasilnya 64 per 3. Sama dengan cara kalian menghitung manual. Oke, jadi itu mengenai jumlah Riemann. Dari jumlah Riemann kita gunakan untuk mendefinisikan integral tentu, di mana integral tentu itu kita definisikan sebagai nilai limit dari jumlahan Riemann untuk n mendekati tak hingga. Ada pertanyaan? Belum. Ini sifat-sifat integral tentu dengan asumsi A lebih kecil dari B. A dan B itu merupakan batas integral. Maka jika kita balik integral fx dx batasnya dari yang B sampai A, maka hasilnya sama dengan negatif integral fx dx dengan batas A sampai B. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, integral fx dx dengan batas A sampai A hasilnya 0. Karena kalau kalian menggambar sketsanya, yang kedua itu kan terlihat tidak terbentuk luasan daerah ya. Tapi hanya terbentuk garis kan. A sampai A, intervalnya tidak ada. Maka di sini hasilnya 0. Luas daerahnya kan 0. Kemudian yang ketiga, integral dengan batas A sampai B dari suatu fungsi fx dikalikan k dx, hasilnya ternyata sama dengan integral dari fungsi itu dikalikan konstanta. Jadi konstanta dikalikan hasil integral. Kemudian jika ada dua fungsi diintegralkan, maka hasilnya sama dengan hasil integral dari masing-masing fungsi baru dijumlahkan. Seperti ini. Nah, yang kelima, kalau batasnya sambung, yang diintegralkan fungsinya sama, fx terhadap dx gitu ya.
dengan batasnya pertama A sampai B ditambah batas B sampai C. Jadi ini nyambung. Maka hasilnya sama dengan integral dari A sampai C fungsi yang sama, fx kali dx. Itu. Yang ini bisa kalian cermati contohnya. Ini tadi. Mau tanya yang sifat-sifat tadi. Ya, silahkan. Kan yang nomor 1 tadi itu kan itu Bu ada negatifnya atau sifat yang pertama tadi. Itu alasannya karena A kurang dari B atau karena dia itu dibalik? Dua-duanya. Karena kita pertama sudah kita definisikan A kurang dari B. Jadi misalnya yang diketahui ini ya. Iya. Yang ini. Atau kalau kalian bingung, misalkan yang sudah kita tahu integral 0 sampai 1 tadi berapa? Integral yang contoh tadi berapa? X kuadrat ya? X kuadrat dx dengan batas berapa tadi? 0 sampai 4. Iya, Bu. Iya. Itu ternyata berapa hasilnya? 64/3. Ya kan? Nah, itu akan sama dengan negatif dari integral sama fungsi yang sama, tetapi batasnya dia dibalik. Begitu. Sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, silahkan mulai kalian kerjakan gitu ya. Jadi selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, yakin tidak ada pertanyaan? Sudah paham kalian? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan di grup WA jika masih ada pertanyaan. Kalau tidak, berarti ya kita cukupkan. Sekian untuk pertemuan virtualnya. Kalian bisa melanjutkan sisa waktu yang ada untuk mencoba 5 soal ini. Kemudian, Ibu minta kalian mengerjakan 3 nomor. Kemudian kalian kirimkan sebagai penugasan mengenai integral, definisi integral tentu. Bebas ya. Dikumpulkan maksimal hari Kamis. Karena hari Jumat akan kita bahas dalam perkuliahan. Apakah ada pertanyaan? 3 nomornya itu bebas, Bu. Bebas. Oke, Bu. Oke, gitu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Silahkan kalian melanjutkan dengan mengerjakan ini. Silahkan memilih 3 nomor, diunggah di LMS sebagai tugas dari integral tentu. Minggu depan akan kita bahas saat perkuliahan, maksimal dikumpulkan hari Kamis. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sekian. Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya? Ada, Bu. Oke, jadi Ibu minta salah satu mimpin doa, biar kalian lancar mengerjakan setelah ini. Renata Putri, silahkan mimpin doa. Baik, Ibu dan teman-teman,
Saya akan memimpin doa secara Islam, yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Renata. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi hari. Sore, Bu. Ya. Terima kasih, Sore Bu. Bu, selamat sore teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat sore, Bu.